A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Firabasit dari kelas 10C. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk memberi pantun. Kerja pagi, pulang pagi, kaki gatal disengat semut. Saya ucapkan selamat pagi, bertemu lagi denganku yang lucu dan imut. Wait a minute. Who are you? Tujuan saya membuat video ini untuk memberitahu apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat, lucu, dan mengesankan yang biasanya didasarkan pada kejadian nyata, seringkali mengenai orang penting atau terkenal, yang mengandung sindiran atau kritik sosial, politik, atau moral yang dibungkus dengan humor. Yang pertama adalah hakikat interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran atau pemberian makna terhadap suatu hal agar dapat dipahami lebih jelas. Deskripsi hanya menggambarkan apa adanya secara objektif. Analisis mengurangi suatu hal menjadi bagian-bagian agar bisa dilihat hubungan dan strukturnya. Interpretasi muncul setelah deskripsi dan analisis, yaitu ketika seseorang memberi arti atau makna dari hasil pengamatan dan penguraian tersebut. Yang kedua ada makna tersirat. Makna tersirat dalam anekdot adalah pesan tersembunyi yang ada di balik cerita lucu atau sindiran. Cerita dalam anekdot biasanya singkat, menghibur, kadang berlebihan, tetapi tujuan utamanya bukan sekedar membuat tertawa, melainkan menyampaikan kritik, sindiran, atau pelajaran hidup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fakta dan contoh dalam teks anekdot. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya, dan sifatnya objektif. Contoh fakta dalam kehidupan sehari-hari: matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Contoh fakta dalam anekdot: seorang pejabat sedang berpidato di depan banyak orang. Di ruang kelas, guru memberikan banyak PR kepada murid. Selanjutnya saya akan menjelaskan opini dan contoh dalam teks anekdot. Opini adalah pendapat, penilaian, atau perkiraan seseorang yang bersifat subjektif dan belum tentu benar. Contoh opini dalam kehidupan sehari-hari: menurut saya, hujan paling enak dinikmati sambil minum kopi. Jakarta, kota yang paling indah di Indonesia. Seharusnya sekolah dimulai jam 9 agar siswa tidak mengantuk. Contoh opini dalam anekdot: pidato pejabat itu sangat membosankan. PR yang diberikan guru terlalu banyak dan tidak berguna. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh video teks anekdot. Silakan menyimak contoh video tersebut. Tadi Akbar bilang katanya juara itu jangan dielu-elukan, harus digue-guekan. Itu artinya apa? Maksudnya juara itu harus diakbar-akbarkan. Gue pikir oke, emang dia pikir hanya dia yang bisa jadi Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tema yang akan lu bawain hari ini? Tunjukin kepada para Kemalicious. Pengen tahu banget. Banyak nanya udah buruan dah. Nih. Apa nih? Narkoba. Nek. Ya heran gua, gila.
Woi, kreatifnya Kompas TV gue naikin gaji lu semua. Gokil. Udah orang gila dikasih beginian lagi. Ya udah langsung aja, ini dia Kemal Palevi. Halo, selamat malam Musmar Ismail. Oh iya, ada Kemalisius nih, tepuk tangan dong. Yes. Lain kali bawa spanduk, malu sama Kang Isman. Dibawa kertas, miskin banget sih. Yaelah. Oh dari Bali, weh, gila. Gimana? Betul. Betul. Ya, apa ya? Apa? Oke. Tadi tumben banget ya Ge, pakai bismillah, terus assalamualaikum, tumben banget ya, dia nyadar kalau dia hari ini mau tereliminasi sob. Nyadar, makanya dia pengen tobat tuh. Dia jarang sholat tuh Ge, kenapa? Jarang sholat, gue kenapa ngebahas Ge? Ini pasti efek materi gua narkoba ini. Pasti ini, mabuk juga kan gua. Oke, kita agak serius sedikit ya. Serius. Ya. Jadi gini nih friend. Gue itu sebenarnya sebagai orang Arab gitu ya, gue seneng banget jadi orang Arab gitu daripada jadi orang Jakarta, karena orang Arab itu nggak gampang kepanasan ya kan. Lain kalau orang Jakarta suka ngeluh, oh Jakarta ini panas ya, Jakarta ini panas, gitu, manja, kampungan ya kan. Kampungan. Orang Arab itu nggak gitu, kita terbiasa hidup di gurun pasir, jadi biasa panas gitu kan. Tapi ada satu nggak enaknya jadi orang Arab, friend. Apa? Kalau misalnya ada sekelompok anak muda yang gaul lagi ngedrugs, gua nggak bisa ikutan sembarangan, men. Ya, setiap gue mau ikutan, bro, gue mau ikutan ngedrugs dong biar gaul kayak lu pada. Nggak boleh, lu orang Arab, lu bersih, lu suci, cabut lu. Selalu kayak gitu. Selalu orang Arab itu dianggap bersih. Padahal nggak semua orang Arab itu bersih, friend. Gue ini kotor loh. Gue ini kotor gitu. Padahal belum punchline tuh. Tapi ini wah, ini malam grand final luar biasa penontonnya, tepuk tangan dulu dong. Woi. Ya. Malam grand final ini adalah malam yang sangat dinanti-nanti. Karena kalau malam ini sangat menggalaukan, namanya bukan malam grand final, tapi malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Wow. Kartini itu punya gelar bangsawan. Gelar bangsawan Jawa untuk perempuan ini ada banyak. Yang pertama itu RA, Raden Ajeng, untuk perempuan Jawa yang belum menikah. Raden Ayu untuk perempuan bangsawan Jawa yang sudah menikah. RA Ditya, Raditya. Itu orang biasa yang belum menikah. Mas Radit senyum aja, nggak usah ditahan-tahan. Bulu hidungmu loh mas, bergoyang-goyang. Lepaskan Radit, lepaskan Radit. Katanya Om Indro komedian legenda, tapi nggak punya ini. Nggak punya rambut.
Om Indro bilang katanya gue gila. Gini ya, dulu di Warkop DKI tuh, tahu kan? Warkop Dono, Kasino, itulah anggotanya. Om Indro selalu dikatain, gila lundro, gila lundro. Sebenarnya yang gila itu dia. Malah nyalain orang, gila lundra, gila lundra. Lu bayangin perasaan gue gimana? Dikatain gila sama orang gila. Terus biasanya nih kalau kita lagi bertamu, ya kan ya, lagi bertamu nih, itu kita cari-cari bahan pembicaraan, ya kan. Biasanya tuh kalau di ruang tamu tuh kita cuma lihat-lihat sekeliling ruang tamu aja, ya kan. Ada foto-foto keluarga, ya kan. Ini foto anaknya, Bu. Iya. Udah besar, Bu ya. Iya. Terus ini sebelahnya siapa, Bu? Ini kan saya tadi. Oh iya, pangkling saya, Bu, maaf. Maaf. Terus ini sebelahnya ini kok ada yang pakai sorban, ini suaminya, Bu? Bukan. Kakeknya? Bukan. Terus siapa, Bu? Ini kan Imam Bonjol. Sayang, kamu ikhlas kan? Ikhlas lah. Mobil kan bangkunya banyak. Bisa 3-in-1 kita. Gua kalau dapat motor mah, ya biasa aja lah, udah punya. 3 tahun gue pacaran sama pacar gue, kemana-mana naik motor gitu, pacaran gak enak, gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan sekali-kali pengen gitu gue ngerasain pacaran di mobil ya, mesra-mesraan gak ada yang lihat, tau-tau goyang aja. Ya gue tuh udah 4 tahun ya gue kerjanya serabutan. 4 tahun kerja serabutan, gue kadang dibayar, kadang disembah. Disembah lu gue. Dapat duit enggak, malah dapat pengikut gue. Tahun 2019, kompetisi suci sempat vakum karena adanya hajatan politik nasional. Nah, di 2020, Kompas TV kembali mengadakan audisi Suci 1X. Namun terpaksa berhenti di tengah jalan karena situasi pandemi COVID-19. Tapi pada akhirnya kami memutuskan kalau Suci 1X harus tetap berjalan dengan mengikuti protokol terkait dengan situasi dan kondisi pandemik di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gua Rio, Sapam di Kawal Satpam. Udah komandan bang, tali kur gua ada di kanan nih. Asik. Netizen ini kan yang lo mau gue stand up pakai baju satpam kayak gini. Satu dekade Kompas TV, 9 season stand up komedi Indonesia hadir menemani. Semoga Kompas TV akan selalu menjadi teman terpercaya hingga nanti. Selanjutnya saya akan memberitahu makna tersirat dalam video tersebut. Walaupun dikemas dengan cara lucu, isi tonah komedi sebenarnya menyindir fenomena kehidupan sehari-hari. Para komika menceritakan pengalaman atau mengomentari hal-hal yang dekat dengan masyarakat seperti keluarga, sekolah, pekerjaan, birokrasi, atau kehidupan sosial. Selanjutnya saya akan menganalisis fakta dari video tersebut. Faktanya adalah komika bercerita di atas panggung dengan menggunakan mikrofon. Materi yang disampaikan diambil dari pengalaman sehari-hari, misalnya tentang keluarga,
sekolah, atau pekerjaan. Penonton tertawa mendengar cerita yang dilontarkan komika. Selanjutnya saya akan menganalisis opini dari video tersebut. Opininya adalah stand up comedy adalah cara paling efektif untuk menyampaikan kritik. Menurut saya, komika itu sangat lucu dan pintar mengolah kata. Seharusnya semua orang bisa belajar dari pesan yang diselipkan dalam stand up comedy. Kelebihan dari video tersebut, materi lucu, ringan, dan mudah dipahami. Ada pesan moral yang terselip di balik humor. Gaya penyampaian menarik dan menghibur. Kekurangannya adalah beberapa materi mungkin terlalu berlebihan atau menyinggung sebagian orang. Tidak semua orang bisa langsung menangkap pesan tersiratnya. Saran untuk video tersebut adalah komika sebaiknya tetap menjaga bahasa agar humor tidak menyinggung pihak tertentu. Perlu menekankan pesan moral lebih jelas supaya penonton tidak hanya tertawa tetapi juga merenung. Saya akan memberikan kesimpulan untuk video tersebut. Kesimpulannya adalah stand up comedy dalam video ini berhasil menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial secara cerdas dan kreatif. Meskipun tetap perlu menjaga batasan agar tidak menyinggung.